Suasana duka masih tampak di wajah Yofi Widianto, 26 tahun, warga desa Plemahan, Kecamatan Sumopito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Betapa tidak, Yofi baru saja kehilangan cahaya rembulan, buah hatinya, saat proses kelahiran di RSUD Jombang pada tanggal 28 Juli 2022 lalu. Ironisnya, penyebab meninggalnya putri pertamanya itu menurut Yofi disebabkan oleh pihak RSUD Jombang yang memaksakan Rohmah, istrinya, untuk melahirkan secara normal. Yofi menjelaskan sejak masa kehamilan dan istrinya kontrol rutin, dokter selalu mengingatkan bahwa nanti harus operasi caesar. Dokter beralasan kondisi Rohmah tidak memungkinkan untuk melahirkan normal karena pinggulnya yang kecil, memiliki riwayat hipertensi dan gula darahnya tinggi. Demikian juga saat akan melahirkan dan pergi ke Puskesmas Sumopito. Pihak Puskesmas juga segera merujuk Rohmah ke RSUD Jombang untuk operasi caesar. Namun setibanya di RSUD Jombang, petugas justru memaksa Rohmah melahirkan normal dengan dalih kondisinya sudah siap untuk melahirkan normal. Akibatnya saat proses kelahiran berlangsung dan kepalanya sudah keluar, proses kelahirannya tiba-tiba macet sehingga leher bayi tercekik dan meninggal dunia. Untuk menyelamatkan ibunya, dokter kemudian terpaksa memotong kepala bayi lalu mengambil tubuhnya yang masih di dalam rahim dengan cara operasi caesar. Istri saya nanya, kok nggak operasi? Kita usahakan normal. Terus tibalah waktu proses persalinan sekitar setengah 7-an jam 7. Bayi itu nggak bisa keluar sama sekali. Istri saya nanya lagi, kok nggak dioperasi mbak? Isok kok mbak? Bu, tolong kita usahakan. Tetap, oke, saya kan masih awam. Oke, terserah. Saya nggak bisa keluar, pakai vakum disedot kepala. Nah, mulai disedot itu sudah nggak nyawa, nggak bisa keluar. Istri saya nanya lagi, kenapa kok nggak disesar, kenapa nggak dioperasi? Ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin loh. Itu. Padahal rujukannya juga sesar. Itu loh. Nah, tadi dari Sumopito. Nah, sekitar pukul setengah 10 di Jarno. Maksudnya di Jarno ini sudah nggak ada pilihan. Saya keluar sebentar, nangis. Habis itu masuk lagi, ditanya sama 4 dokter cowok. Mas, jalan satu-satunya dekontaminasi atau apa itu? Apa itu Pak? Pemisahan anggota tubuh supaya bisa keluar janinnya dengan memotong kepala atau gimana itu, terus badannya nanti diambil dari sesar. Loh, kenapa tadi gak disesar? Ya kita sudah berusaha ya. Kalau bisa normal ya normal dulu. Loh, terserah, bodo amat. Saya lihat istri kesakitan, bayi itu masih di sini kepalanya, bayangin lah. Nah itu terus saya tanda tangan, akhirnya dioperasi itu pukul setengah 12 sudah selesai. Saya lihat bayinya ya udah nggak ada, gitu. Ada bekas jahitan di sini. Sejauh ini sudah ada komunikasi dengan pihak RSUD? Kalau sama saya sih belum, cuma kemarin sama istri saya katanya ya sudah mbak, sabar, sini kelas, saya minta maaf lah, cuma situ aja. Seperti itu. Tapi sama saya belum bicara sama saya, gitu loh. Hingga berita ini diturunkan, Rohmah ibu bayi masih dirawat di RSUD Jombang. Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, pihak RSUD Jombang membantah anggapan tidak mau melakukan operasi caesar terhadap bayi Rohmah.
Dr. Vidya Buana, Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Jombang menjelaskan, saat tiba di RSUD Jombang, posisi bayi Rohmah sudah berada di pangkal rahim, sehingga dokter memutuskan untuk melahirkan normal. Terkait proses kelahirannya yang kemudian macet hingga menyebabkan leher bayi tercekik dan meninggal dunia, dokter memutuskan untuk segera menyelamatkan nyawa Rohmah dengan cara memotong kepala bayi dan mengambil tubuhnya melalui operasi caesar. Standar operasional kami melakukan pemeriksaan awal ya, triase namanya, kemudian kita lakukan pemeriksaan dan didapatkan kondisi ibu baik, gitu ya, kondisi ibu baik. Kemudian sudah masuk fase aktif, artinya sudah ada pembukaan jalan lahir, gitu ya. Sehingga kemudian posisi kepala janin juga sudah masuk ke dasar panggul, gitu ya, sehingga mau nggak mau kemudian setelah konsultasi dengan dokter DPJP, gitu ya, dokter objek yang ada di sini, kemudian memang keputusannya adalah karena sudah terjadi pembukaan, gitu ya, sehingga memang diputuskan oleh DPJP diupayakan sesuai standar ya, diupayakan untuk lahir normal. Nah, setelah pembukaan lengkap, maka kemudian tim kami melakukan pertolongan persalinan, ya, sampai kemudian kepala bisa lahir, gitu ya. Nah, setelah itu baru kemudian terjadi kemacetan proses melahirkan. Kita mengistilahkan distosia baru, jadi macet di pundak, gitu ya, nggak bisa ya. Kemudian kondisi bayi tidak bisa diselamatkan, sehingga prioritas kemudian selanjutnya tim kami fokusnya adalah menyelamatkan kondisi ibu. Kalau kemudian ini dipaksakan, bisa jadi mungkin ibu akan mengalami kondisi misalkan robek jalan lahir dan kondisi-kondisi yang lain, gitu ya, sehingga mau tidak mau dilakukan operasi, gitu ya, untuk mengangkat janin. Tapi karena kemudian kondisi yang separuh sudah keluar ya, dari kepala sudah lahir, maka diputuskan untuk kemudian juga dilakukan proses dekapitasi, itu sih. Dan kemudian akhirnya kita lakukan operasi dan operasi berjalan lancar dan alhamdulillah ibu bisa terselamatkan, gitu ya. Sekarang kondisi ibu sudah baik.